Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kebaikan kemurahan hati-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih untuk waktu ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh dengan segala kerendahan hati mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini Selasa 13 September 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Begini firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang jadi hosomomu donganmu di bagasan roham, alai ikon marsipaingot ho tudonganmu, asa unang manean dosa ho ala ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kadangkala kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin sangat menjengkelkan, merasa sangat mengganggu, yang sikap dan perbuatannya bisa saja menyakiti kita. Sangat manusiawi sekali ketika kita bertemu, berhadapan dengan orang-orang seperti itu, kita jadi membenci mereka. Dan tentu rasa benci yang ada di dalam hati kita tidak akan pernah memperbaikinya, menjadikannya menjadi orang yang lebih baik, atau memperbaiki perasaan kita, hubungan kita terhadap orang yang kita benci tersebut. Bahkan rasa benci hanya akan memperburuk hubungan, keadaan kita dengan sesama kita. Ketika kita membiarkan rasa benci tinggal di dalam hati kita, dengan sendirinya kebencian itu pasti akan berkembang. Kebencian akan melahirkan pikiran-pikiran, prasangka-prasangka yang buruk, perasaan-perasaan yang jahat terhadap orang yang kita benci. Ketika
kebencian itu semakin berkembang di dalam hati kita, pasti kita akan memiliki keinginan untuk membalaskan sikap perbuatannya yang kurang baik itu, yang telah mengganggu atau menyakiti hati kita. Kita berpikir, berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa membuatnya juga merasakan sakit seperti yang kita rasakan dari perbuatannya tersebut. Dan pada akhirnya, saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah jatuh ke dalam sikap keinginan untuk membalas dendam tersebut terhadap orang yang kita benci, itu akan membuat kita sesungguhnya menjadi orang yang sama jahatnya, atau bahkan lebih jahat dari mereka yang kita anggap sebagai orang jahat, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang menyakiti kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini begitu jelas mengingatkan kita dengan mengatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita memiliki alasan ya untuk membenci orang-orang yang kita anggap layak untuk dibenci. Kita mungkin punya alasan yang cukup kuat untuk tidak mengampuni dia, untuk tidak mengasihi dia. Karena mungkin sikap perbuatan yang sudah keterlaluan, yang sudah menyakiti hati kita, dan yang sudah melakukan banyak hal-hal yang memang benar-benar jahat. Namun saudara-saudara sekalian, Allah tidak mau kita tinggal di dalam sikap yang membenci sesama kita, saudara kita. Allah tidak mau sebagai anak-anaknya kita hidup dengan memelihara, menyimpan rasa kebencian terhadap sesama kita, terhadap saudara kita di dalam hati kita masing-masing. Karena Allah sendiri telah menunjukkan teladan kepada kita. Bagaimana Ia senantiasa mengasihi kita. Bagaimana Ia tidak pernah membenci kita anak-anaknya. Meski kita senantiasa berulang-ulang melakukan berbagai tindakan perbuatan yang jahat, dosa yang menyakiti hati Allah. Tetapi Allah selalu dengan terbuka memberi pengampunan kepada kita, mengasihi kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Allah mau supaya sebagai anak-anaknya kita juga belajar untuk meneladani kasih yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita dan membuang setiap kebencian yang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan juga berkata kepada kita pada hari ini, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Saudara-saudara, kita tidak hanya diminta untuk tidak membenci, tetapi lebih dari itu, Tuhan mau setiap kita anak-anaknya juga memiliki sebuah tindakan agar orang yang melakukan kesalahan yang kita anggap layak untuk dibenci tersebut, yang kita anggap tidak layak untuk dikasihi tersebut, agar mereka berubah, agar mereka menyadari kesalahannya, mengetahui kejahatannya, dan mereka dapat berubah dengan teguran kita, dengan kita ingatkan akan kesalahan-kesalahan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, teguran yang Allah maksudkan di sini adalah sebagai wujud nyata dari sebuah kasih. Kasih yang membangun. Kasih yang menginginkan saudaranya untuk selamat. Kasih yang menginginkan saudaranya untuk boleh berubah lebih baik lagi.
Karena ketika kita membiarkan orang lain dengan kesalahannya dan tanpa usaha sedikit pun untuk mengingatkannya agar ia menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya, itu sama halnya dengan kita menginginkan supaya dia terus hidup di dalam kejahatannya dan kesalahannya. Karena itu saudara-saudara sekalian, ketika kita bersikap seperti itu, maka itu sama saja dengan membuat diri kita sendiri jatuh ke dalam dosa dengan membiarkan orang lain terus menikmati melakukan dosanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari hari ini kita diajak oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, mari nyatakan kasih yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, telah berikan kepada kita dengan terus menerus belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, belajar untuk membuang setiap rasa kebencian yang bersarang, yang berdiam di dalam hati kita. Dan bahkan lebih dari itu, kita boleh menolong saudara-saudara kita dengan mengingatkan mereka supaya mereka boleh menyadari setiap kelemahan, kesalahan, perbuatan-perbuatan jahatnya, dan mereka boleh berubah dan mereka boleh hidup seperti yang Tuhan inginkan, hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, memang ini tidak mudah. Tidak mudah untuk membuang rasa kebencian, kemarahan ketika orang lain terus-menerus menyakiti kita. Tidak mudah juga untuk mengingatkan orang lain di dalam kelemahan, kekurangan, atau kejahatannya. Tetapi firman Tuhan mau supaya kita mengerjakannya, melakukannya. Oleh karena itu mari lakukan semua itu. Bukan karena hati kita yang ingin, tetapi karena hati kita yang taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ketaatan kita kepada Tuhan akan membuat kita lebih kuat untuk boleh mengerjakan semua apa yang sulit yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus menolong kita sebagai anak-anaknya untuk terus-menerus boleh menunjukkan cinta kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena firman-Mu pada hari ini telah mengingatkan kami supaya setiap kami anak-anak-Mu benar-benar belajar untuk mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kami. Dengan demikian kami Tuhan belajar juga untuk membuang setiap kebencian dari dalam hati kami masing-masing terhadap orang-orang yang mungkin telah menyakiti kami, yang kami lihat melakukan hal-hal yang tidak benar, yang jahat di mata-Mu. Tolong mampukan kami juga sebagai anak-anak-Mu, supaya kami juga boleh Tuhan pakai untuk menegur, mengingatkan saudara-saudara kami yang hidup di dalam kejahatan dan dosa. Supaya mereka juga boleh meninggalkan dosa kejahatannya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami setiap anak-anak-Mu ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan kami boleh hidup dengan mencerminkan kasih-Mu terhadap sesama kami. Terpuji Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari terus hidup di dalam cinta kasih Kristus, supaya lewat sikap kita, hidup kita, orang-orang di sekeliling kita boleh melihat dengan nyata kasih Kristus ada diam di tengah-tengah dunia ini. Sampai jumpa. Shalom.